Oke, setelah pada video-video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori yin yang, baik di alam semesta maupun penerapannya di dalam praktek klinis atau pengobatan. Maka setelah itu kita berlanjut ke dalam teori selanjutnya, yaitu teori 5 unsur atau teori Wusing. Jadi 5 unsur itu diambil dari unsur-unsur yang ada di alam semesta. Orang Tiongkok zaman dahulu itu mengamati alam seperti ketika mengamati yin yang juga. Dan kemudian menemukan dari hasil pemikiran dan pengamatan itu 5 unsur yang diringkas berserta dengan sifat-sifat dari 5 unsur di alam itu. Nah, misalnya kayu atau pohon. Kayu kan diambil dari pohon. Itu sifatnya dapat dibengkokkan. Kemudian juga dapat diluruskan. Kemudian juga bertumbuh ke segala arah. Akarnya itu kan ke bawah bisa menyebar. Kemudian tumbuh ranting. Ranting itu kan bisa juga ke segala arah, ke kanan, ke kiri, ke atas, bahkan ke samping-samping juga. Kemudian unsur api. Api itu mengembang, bergerak ke atas. Api ini kan nyalanya pasti ke atas, bergejolak ke atas. Kemudian tanah, atau tanah itu kan bagian dari bumi. Itu mengizinkan kegiatan menabur atau menanam. Jadi tempat menabur atau tempat menanam. Sawah itu kan didirikan atau diadakan, dikerjakan di atas tanah. Kebun-kebun juga di atas tanah sebagai tempat tumbuh eh, berbagai macam tanaman. Kemudian kalau logam itu dapat dicetak dan dapat dikeraskan. Ketika logam-logam itu bisa dilebur, kemudian setelah dilebur menjadi suatu benda dengan sifat cair, itu dapat dicetak. Setelah dicetak menjadi sebuah benda yang keras. Nah, kalau air itu membasahkan, sifatnya air itu membasahkan dan juga bergerak ke bawah. Air itu kan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menyesuaikan dengan bentuk dari wadahnya atau tempatnya. Jadi bisa kita ringkas 5 unsur ini: kayu, api, tanah, logam, dan air. Bisa kita singkat sebagai Katla. 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 Dan ini harus kita hafalkan dan juga kita pahami bersama. 5 unsur sebagai rasa atau kualitas bawaan. Nah, rasa itu kan merupakan kualitas bawaan, artinya terkandung di dalam suatu benda. Terkandung di dalam suatu makanan misalnya. Dan itu juga rasa itu kan tidak bisa diamati oleh indera kita, oleh indera penglihatan kita, tapi bisa dirasakan oleh lidah kita, oleh indera pengecap kita. Nah, kalau kayu dipersesuaikan dengan rasa asam, kalau api dengan rasa pahit, kalau tanah itu dengan rasa manis, logam dengan rasa pedas, dan air itu dengan rasa asin. 5 unsur sebagai gerakan. Jadi 5 unsur itu diamati juga sebagai 5 arah gerakan dari fenomena alam. Kayu itu gerakannya perluasan ke arah luar, ke segala arah. Nah, kayak seperti ini. Seperti tumbuhnya akar dan juga tumbuhnya ranting dan daun. Ini meluas ke segala arah. Kalau api kan jelas, dia api itu ke atas, gejolaknya ke atas. Tanah netral atau stabil.
tidak bergerak, tetap. Kalau logam itu penyusutan, menyusut ke dalam. Nah, kalau air seperti air terjun ini pasti gerakannya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bergerak ke bawah, ke arah bawah. 5 unsur sebagai tahap-tahap siklus musim. Jadi setiap unsur itu menggambarkan suatu musim di dalam siklus tahunan. Ini tentu di luar negeri, di Cina. Kalau di tempat kita kan di Indonesia hanya ada 2 musim. Nah, ini ada 4 musim. Kayu itu menggambarkan musim semi. Musim semi itu menyimbolkan kelahiran. Kalau api itu musim panas, menyimbolkan pertumbuhan. Logam dalam musim gugur, menyimbolkan panen. Air itu musim dingin, menyimbolkan penimbunan. Ketika musim dingin kan menimbun makanan untuk sebagai cadangan makanan. Nah, kalau tanah itu netral, tidak menyimbolkan musim apapun. Jadi hanya ada 4 musim, sedangkan kalau tanah itu netral, tidak menyimbolkan salah satu musim apapun. Kenapa? Karena tanah itu menyimbolkan tahap akhir masing-masing musim. Jadi unsur tanah itu mewakili pada setiap masing-masing musim pada tahap akhirnya. Karena menjelang akhir setiap musim, energi-energi dari langit, energi-energi musim itu kembali ke tanah untuk melakukan pengisian energi kembali dari bumi. Kemudian setelah melakukan pengisian energi kembali itu, baru berganti ke musim berikutnya. Nah, kemudian 5 unsur sebagai organ tubuh. Tiap unsur itu mewakili organ-organ tertentu, baik organ yin maupun organ yang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Organ yin itu atau organ chang, organ padat itu ada disimbolkan sebagai berikut. Kita singkat sebagai katla lagi, supaya mudah dalam menghafalkannya. Kayu itu liver, api itu jantung dan selaput jantung atau perikardium. Limpa, tanah itu limpa, kemudian logam itu paru-paru, dan air. Air itu adalah ginjal. Sedangkan pada organ yang, organ fu atau organ berongga, itu katlanya adalah kayu, kantong empedu. Api adalah usus kecil dan sanciau atau tri pemanas atau pembakar rangkap 3. Sedangkan kalau tanah itu perut, perut itu lambung. Kemudian logam, logam itu menyimbolkan usus besar. Dan air itu menyimbolkan kandung kemih. Nah, supaya memudahkan kita akan eh, membahas tabel persesuaian 5 unsur. Tabel persesuaian 5 unsur. Ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Katla. Jadi pada musim-musim, itu musim semi, itu adalah kayu. Musim panas adalah api. Yang netral, tidak mewakili musim apapun adalah tanah. Kemudian musim gugur itu logam, musim dingin adalah air. Jadi setiap musim itu mewakili tiap unsur kecuali tanah. Pada arah mata angin. Jadi kalau kayu itu timur, api itu selatan. Nah, kalau tanah itu pusat atau tengah-tengahnya semua arah. Kemudian
barat itu logam, utara itu air. Pada warna-warna, hijau itu kayu, merah itu api, kuning itu tanah, putih itu logam, dan hitam itu air. Pada rasa, asam itu kayu, api itu pahit, manis itu tanah, pedas itu logam, dan asin itu air. Kemudian planet-planetnya, Jupiter itu kayu, Mars itu api, Saturnus itu tanah, kemudian Venus itu logam, dan Merkurius itu air. Untuk hewan-hewannya, ikan itu kayu, burung itu api, manusia. Nah, manusia itu kategorinya tanah. Dan mamalia itu logam, kemudian kerang itu air. Domba itu kayu, unggas itu api, lembu jantan dikategorikan sebagai tanah. Kemudian anjing itu logam dan babi itu air. Biji-bijian, sekarang kita masuk ke biji-bijian. Kalau gandum itu masuk ke kategori kayu. Buncis api, beras tanah, rami itu logam, dan millet itu kategorinya adalah air. Nah, ini lanjutannya pada bagian-bagian tubuh kita, organ-organ tubuh dan jaringan maupun organ indera dan emosi. Kayu itu liver, api itu jantung, tanah itu limpa, logam itu paru, air itu ginjal. Kayu itu kantung empedu, api itu usus kecil, tanah itu lambung, logam itu usus besar, dan air itu kandung kemih. Jadi tiap unsur itu ada dua organ berpasangan, organ changfu, organ padat berunggah, organ yin dan organ yang. Jadi kalau kayu itu liver dan kantung empedu, kemudian kalau api itu jantung dan usus kecil, tanah itu limpa dan lambung, logam itu paru-paru dan usus besar, air itu ginjal dan kandung kemih. Nah, organ inderanya, kalau kayu itu mata, api itu lidah, tanah itu mulut, logam itu hidung, dan telinga itu air. Jaringan-jaringannya, tendon itu kayu, pembuluh darah itu api, otot-otot itu adalah tanah. Kemudian kulit itu logam, dan tulang itu air. Jadi setiap jaringan ini memiliki organ pasangannya. Jadi suatu organ itu bertanggung jawab pada jaringan tertentu. Misalnya liver itu bertanggung jawab kepada tendon, jantung bertanggung jawab kepada pembuluh darah, limpa itu bertanggung jawab kepada otot, paru-paru bertanggung jawab kepada kulit, dan ginjal bertanggung jawab kepada tulang. Dan setiap organ, setiap unsur itu juga bersesuaian dengan emosi-emosi yang dialami oleh psikologis manusia. Kayu itu emosinya marah, api itu gembira, tapi gembira yang berlebihan. Kemudian tanah itu merenung atau berpikir yang berlebihan. Logam itu kesedihan, dan air itu ketakutan. Oke, kita masuk kepada antarelasi. Maksudnya adalah hubungan antara 5 unsur. Jadi tiap-tiap unsur itu, dari 5 unsur itu saling berhubungan dan membentuk suatu rangkaian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah rangkaian menghasilkan. Masing-masing unsur menghasilkan unsur lain dan dihasilkan juga oleh unsur lain. Jadi satu unsur itu juga akan menghasilkan. Satu unsur akan menghasilkan
unsur yang lain. Dan suatu unsur itu juga dihasilkan oleh unsur yang lain juga. Nah, gambarnya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Panahnya dari kayu ke api, api ke tanah, tanah ke logam, logam ke air, air kembali lagi ke kayu. Begitu seterusnya. Sebagai sebuah rangkaian yang namanya adalah rangkaian menghasilkan. Jadi kayu itu menghasilkan api. Ketika kayu dibakar maka akan muncul api. Api itu menghasilkan tanah. Karena dari hasil pembakaran itu kan menghasilkan abu dan kemudian menyuburkan yang namanya tanah. Abu itu bisa menyuburkan yang namanya tanah. Tanah menghasilkan logam. Di pada tanah pertambangan itu kan dihasilkan dari bumi. Itu menghasilkan logam-logam seperti besi, emas, perak, perunggu, dan logam-logam yang lainnya. Dan logam menghasilkan air. Biasanya pada sebuah lokasi yang mengandung logam-logam yang baik itu, di situ juga menghasilkan sumber mata air. Sumber mata air atau aliran air. Pada tambang-tambang emas atau tambang-tambang biji besi itu biasanya ada sungai atau ada mata air. Air menghasilkan kayu. Kayu itu bisa diibaratkan juga pohon. Jadi air itu ketika menyirami pohon, maka dia akan menyuburkan si pohon itu tadi. Oke, jadi harus dihafalkan. Urutannya seperti ini. Mungkin pada rujukan yang lain akan berbeda posisinya. Bisa jadi kayu ini bisa di atas atau tanah itu bisa di bawah dan seterusnya, tapi lebih memudahkan yang seperti ini. Dan urutannya pun masih dengan urutan katla. Kayu, K, api, A, tanah, T, logam, L, air, A. Katla, K-A-T-L-A, katla. Kayu ke api, api ke tanah, tanah ke logam, logam ke air, air ke kayu. Nah, ini kalau bisa harus dihafalkan. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai rangkaian menghasilkan, kita akan berkenalan dengan konsep pribadi, ibu, dan anak. Nah, pada rangkaian menghasilkan. Jadi yang dinamakan pribadi itu adalah suatu unsur. Satu unsur lah. Unsur apapun itu kita namakan pribadi. Nah, saya ambil contoh unsur kayu sebagai pribadi, sebagai diri sendiri. Kalau ibu, nah, ibu itu adalah unsur yang menghasilkan, yang melahirkan pribadi. Yang melahirkan kita adalah ibu. Unsur ibu itu adalah unsur yang panahnya adalah sebelum unsur yang dihasilkan. Nah, kalau kayu kan sebelumnya adalah air, maka ibu menghasilkan pribadi. Ibu menyuburkan pribadi. Ibu itu memberikan nafkah kepada pribadi, pada diri kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi si air sebagai ibu dan kayu sebagai pribadi. Kemudian ada yang namanya unsur anak. Unsur anak itu yang panahnya dari pribadi mengarah ke unsur setelahnya. Nah, kalau di sini kan kayu, setelah kayu ada unsur api. Maka pribadinya itu adalah kayu. Kemudian anak dari pribadi itu adalah api. Kalau air
ke api berarti kan nenek ke cucu. Dari ini ada nenek ke anaknya nenek berarti orang tua si anak. 3 generasi. 1, 2, dan 3. Contohnya itu tadi, kayu dihasilkan oleh air. Berarti kayu itu sebagai pribadi, ibunya adalah air. Dan kayu itu menghasilkan api. Kayu sebagai pribadi itu menghasilkan yang namanya api. Itu kalau pribadi ibu dan anak. Kalau hanya ibu dan anak saja berarti kan unsurnya bersebelahan. Kalau unsur pribadi ibu dan anak kan 3 unsur. Kalau kita ambil permisalan cuma kita ambil 2 unsur, misalnya kayu dan air. Yang api kita hilangkan dulu. Berarti kayu ini adalah sebagai anak. Dan air ini adalah sebagai ibu. Jadi ibu menafkahi anak dan anak dinafkahi oleh si ibu tadi. Ini kalau cuma 2 unsur. Tadi kan 3 unsur lah, ini kalau 2 unsur. Seseorang dilahirkan atau dinafkahi oleh ibunya atau orang tuanya. Dan seseorang itu melahirkan atau menafkahi anaknya. Nah, ini seperti ini panahnya. Dari air ke kayu, dari kayu ke api, dan seterusnya. Bisa diambil contoh-contoh unsur-unsur yang lainnya juga. Kemudian kita berlanjut kepada rangkaian mengendalikan. Jadi masing-masing unsur itu saling mengendalikan dan dikendalikan satu sama lain. Ya. Supaya apa? Supaya tidak berlebihan atau kekurangan. Supaya terus-menerus menjadi seimbang dan sehat. Nah, arah panahnya berbeda. Yang tadi seperti ini. Dari kayu ke api, api ke tanah, tanah ke logam, logam ke air, air ke kayu. Sekarang berbeda. Bentuknya sudah seperti bintang, menyilang-nyilang seperti ini. Bacanya kalau kita mulai dari kayu, berarti kayu ke tanah. Oke, ngikut panahnya. Tanah ke air, ikut panahnya. Air ke api, oke, ikut panahnya. Api ke logam, oke, dan logam ke kayu. Seperti itu, cara bacanya seperti itu. Jadi, jika kita memakai sebuah kalimat, maka menjadi kayu mengendalikan tanah. Tanah mengendalikan air. Air mengendalikan api. Api mengendalikan logam. Dan logam mengendalikan kayu. Nah, ini seperti ini. Membentuk seperti bintang. Nah, jadi kan tadi prinsipnya adalah suatu unsur itu mengendalikan unsur lain dan juga ia dikendalikan oleh unsur lain. Kita ambil ibaratnya kayu lagi. Kayu. Kayu itu arah panahnya ke tanah, berarti ia mengendalikan tanah. Dan yang mengendalikan kayu ini adalah yang arah panahnya ke kayu, yaitu logam. Nah, ini arah panahnya kan ke kayu. Maka si kayu ini mengendalikan tanah dan si kayu dikendalikan oleh unsur logam.
perlu dipahami itu. Dan contoh-contoh lain sesuai dengan unsur masing-masing. Nah, kita masuk lagi pada konsep pribadi ibu anak, tapi kali ini pada rangkaian menghasilkan. Pribadi itu suatu unsur tertentu. Nah, ini pribadi. Kemudian si ibu adalah unsur sebelumnya, unsur yang mengendalikan pribadi. Artinya adalah unsur yang panahnya ke si kayu, ke si pribadi. Jadi logam ini arahnya ke kayu. Jadi logam adalah ibu dari kayu. Kemudian kayu itu adalah pribadi, maka anaknya itu yang arah panahnya ke unsur lain. Tanah ini adalah anak dari kayu. Maka kayu itu dikendalikan oleh ibunya. Kayu dikendalikan oleh logam dan kayu mengendalikan anaknya. Kayu mengendalikan tanah. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana seorang itu diatur oleh orang tuanya. Dan seseorang itu juga berhak mengatur anaknya. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi kan sudah mempelajari dua buah rangkaian 5 unsur. Yang namanya rangkaian menghasilkan dan rangkaian mengendalikan. Dua rangkaian itu saling berhubungan. Jadi dua rangkaian itu digabungkan. Jadi gabungan rangkaian menghasilkan dan mengendalikan. Jadi satu unsur itu dikendalikan, ya, rangkaian mengendalikan dan juga dihasilkan oleh unsur lainnya. Dan satu unsur itu juga mengendalikan dan menghasilkan unsur lainnya. Nah, ini kalau rangkaiannya digabung jadi seperti ini bentuknya. Yang lurus-lurus ini kan rangkaian menghasilkan. Digabung dengan rangkaian mengendalikan yang bentuknya seperti bintang ini. Kita ambil permisalan. Contoh dari unsur kayu. Ini memang agak rumit, tapi perlahan-lahan sebaiknya perlu dipahami. Kayu. Kayu itu arah panahnya jika ikut rangkaian mengendalikan, ia lurus ke tanah. Jadi kayu itu mengendalikan tanah. Dan tanah, nah ini ikut panah dari rangkaian menghasilkan. Tanah menghasilkan logam. Dan logam ikut panahnya itu kembali lagi ke kayu. Logam mengendalikan kayu. Jadi kayu itu mengendalikan tanah, kemudian tanah itu menghasilkan logam, dan si logam itu akan mengendalikan kayu. Muter-muter aja seperti itu. Di sisi lain, tadi kan kita ambil mulai dari kayu mengendalikan tanah. Kita sekarang mulai dari kayu menghasilkan dulu. Kayu arah panah kalau pakai rangkaian menghasilkan itu ke atas, arahnya ke api. Jadi kayu menghasilkan api. Kemudian kita pakai rangkaian mengendalikan api, itu mengendalikan logam. Api mengendalikan logam. Kemudian logam itu berpanah ke kayu lagi. Logam mengendalikan kayu. Jadi bisa kita pakai yang mengendalikan dulu atau yang menghasilkan dulu. Kalau kita pakai yang rangkaian mengendalikan dulu, ya kayu, ini kayu mengendalikan tanah, tanah menghasilkan logam, logam mengendalikan
kayu. Di sisi lain, kayu, kalau kita pakai rangkaian menghasilkan dulu, kayu menghasilkan api. Api menghasilkan logam. Kemudian api mengendalikan logam, kemudian logam mengendalikan kayu. Seperti itu. Memang kalau digabung itu menjadi lebih kompleks, menjadi lebih muter-muter. Tapi pada praktek klinis juga itu akan dipakai nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian berikutnya. Rangkaian bertindak berlebihan. Sebenarnya rangkaiannya ya hampir sama. Bahkan sama dengan rangkaian mengendalikan. Tapi mengendalikannya itu terlalu berlebihan atau terlalu kuat. Kayak orang tua itu tadi mengendalikan anaknya tapi terlalu mengendalikan, terlalu mengekang, terlalu mengintimidasi kepada si anak. Maka dinamakan rangkaian bertindak berlebihan. Nah, unsur yang dikendalikan berlebihan itu menjadi berkurang atau menjadi lemah. Kalau si ibunya itu terlalu keras pada si anaknya akan menjadi lemah. Atau kalau di sini menjadi berkurang. Nah, ini kan sama seperti apa namanya yang tadi itu rangkaian mengendalikan. Tapi berlebihan, tadi kan panahnya cuma satu lah, ini ilustrasinya panahnya dua atau bisa lebih. Artinya terlalu berlebihan, terlalu banyak, terlalu kuat dalam mengendalikan. Urutannya sama seperti rangkaian mengendalikan tadi. Kayu mengendalikan berlebihan pada tanah. Tanah mengendalikan berlebihan pada air. Air mengendalikan berlebihan kepada api. Api mengendalikan berlebihan kepada logam. Logam mengendalikan berlebihan kepada kayu. Sama, membentuk sebuah bintang. Kemudian rangkaian menghina. Ini adalah rangkaian keempat. Berarti kan tadi yang pertama adalah menghasilkan, yang kedua itu mengendalikan, yang ketiga itu bertindak berlebihan, kemudian yang keempat adalah rangkaian menghina. Ini perlu dicatat. Ini adalah panahnya itu ya, urutan kebalikan. Urutan kebalikan dari rangkaian mengendalikan. Sama-sama membentuk suatu bentuk bintang tadi, tapi berkebalikan. Disebabkan unsur yang mengendalikan itu lebih lemah. Si ibu itu lebih lemah dari yang dikendalikan dari anak. Si ibu lebih lemah dari anak. Sehingga si anak, si unsur yang dikendalikan itu memberontak kepada ibu. Karena yang dikendalikan itu lebih kuat dari yang mengendalikan. Si anak lebih kuat dari si ibu sehingga dia memberontak. Maka arah panahnya berkebalikan. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan kalau mengendalikan itu kan panahnya dari kayu ke tanah. Itu yang tadi yang mengendalikan. Lah kalau menghina itu dibalik dari tanah ke kayu. Si ibu ini dihina oleh si anak. Kayu, kita bacanya dari kayu dulu boleh, biar lebih mudah. Kayu panahnya ke logam. Kayu menghina logam. Logam menghina api. Api menghina air. Air menghina tanah. Tanah menghina kayu. Nah, ini kan sama. Sama berbentuk bintang tapi arahnya yang berkebalikan. Oke. Supaya tidak bingung, boleh materi 4
rangkaian tadi diulang-ulang karena itu sangat-sangat basic, sangat dasar, sangat fundamental, dan juga sangat penting dalam TCM. Nah, ketika memahami 4 rangkaian tadi, bisa dipahami satu persatu sambil dihafalkan. Karena jangan sampai baik unsurnya maupun panahnya terbalik-balik, karena itu membuat kebingungan nantinya dalam praktek terutama. Terima kasih.